Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada kali ini kami akan menjelaskan seluruh hal-hal tentang coronavirus atau COVID-19. So, langsung saja kita lanjut ke penjelasannya. Pengertian COVID-19 dari laman www.who.in menjelaskan bahwa COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Sedangkan coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome, MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS. Coronavirus jenis baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Dari laman liputan6.com menjelaskan bahwa sementara itu asal mula wabah berdasarkan versi pemerintah Cina adalah sebuah pasar hewan laut di Wuhan. Namun, ada beberapa kasus awal yang tak berkaitan dengan pasar ini. Jika orang-orang tidak terinfeksi di pasar atau melalui kontak yang terinfeksi di pasar, para kritikus mempertanyakan bagaimana Cina menjelaskan kasus-kasus ini. Berikut penelusuran asal-muasal COVID-19 yang disebut dari Wuhan, Cina. Laboratorium Wuhan. Dilansir dari The Guardian, Sabtu 2 Mei 2020, dua laboratorium di Wuhan meneliti kelelawar sebagai sumber virus corona menjadi sorotan. Institut Virologi Wuhan, WIV, dan Pusat Pengendalian Penyakit Wuhan yang berlokasi tidak jauh dari pasar ikan telah mengumpulkan spesimen virus corona kelelawar. Beberapa teori dimunculkan. Pertama dan paling liar adalah ilmuwan dari WIV terlibat dalam percobaan virus corona kelelawar melibatkan yang disebut penyambungan gen. Virus itu kemudian lepas dan menginfeksi manusia. Versi kedua adalah kecerobohan biosekuritas staf laboratorium dan dalam prosedur kemungkinan saat pengumpulan atau pembuangan spesimen hewan lalu mengeluarkan virus liar. Cara penyebaran dan penjagaan COVID-19. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang-orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Penyebab COVID-19 ini dapat menular melalui udara. Menurut penelitian sejauh ini, virus penyebab COVID-19 ini umumnya menular melalui kontak dan percikan dari saluran pernapasan, bukan melalui udara. Apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Cara utama penyebaran COVID-19 ini adalah melalui percikan saluran pernapasan yang dihasilkan saat batuk. Risiko penularan COVID-19 dari orang yang tidak ada gejala sama sekali sangatlah rendah. Namun, banyak yang terjangkit COVID-19 hanya mengalami gejala-gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu COVID-19 dapat menular dari orang-orang yang misalnya hanya batuk ringan tetapi merasa sehat. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Saya lakukan untuk melindungi diri saya dan mencegah penyebaran penyakit ini. Tetap ikuti informasi terbaru tentang wabah COVID-19 yang tersedia di situs web WHO dan melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah Anda. Di banyak negara di dunia, kasus dan bahkan wabah COVID-19 telah terjadi. Pemerintah Tiongkok dan pemerintah beberapa negara lainnya telah berhasil memperlambat atau menghentikan wabah yang terjadi di wilayahnya. Namun situasi yang ada masih sulit diprediksi. Karena itu tetap mengikuti berita terbaru. Anda dapat mengurangi risiko terinfeksi atau menyebar COVID-19 dengan cara melakukan beberapa langkah pencegahan. 1. Seringlah mencuci tangan Anda dengan air bersih, mengalir dengan sabun, atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Mengapa? Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus yang ada di tangan Anda. 2. Jaga jarak.
Setidaknya ada 1 meter dengan orang yang batuk atau bersin-bersin. Mengapa? Ketika batuk atau bersin, orang mengeluarkan percikan dari hidung atau mulutnya, dan percikan ini dapat membawa virus jika Anda terlalu dekat. Anda dapat menghirup percikan ini dan juga virus COVID-19 jika orang yang batuk itu terjangkit penyakit ini. 3. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat tertempel di tangan. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung, atau mulut, yang dapat menjadi titik masuk virus ini ke tubuh Anda sehingga Anda dapat menjadi sakit. 4. Pastikan Anda dan orang-orang sekitar Anda yang mengikuti etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin, dan segera buang tisu bekas tersebut. Mengapa? Percikan dapat menyebarkan virus. Dengan mengikuti etika batuk dan bersin, Anda melindungi orang-orang di sekitar dari virus-virus seperti batuk, pilek, flu, dan COVID-19. 5. Tetaplah tinggal di rumah jika merasa kurang sehat. Jika Anda demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah cari pertolongan medis dan tetap memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu. Ikuti arahan dinas tempat Anda. Mengapa? Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Daerah akan memberi informasi terbaru tentang situasi di wilayah Anda dengan memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu. Petugas kesehatan yang akan merawat Anda dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tepat. Langkah ini juga melindungi Anda dan membantu mencegah penyebaran virus COVID-19 dan infeksi lainnya. 6. Tetap ikuti informasi terbaru tentang hotspot COVID-19, kota atau daerah di mana COVID-19 menyebar luas. Jika memungkinkan, hindari berpergian ke tempat-tempat tersebut, terutama jika Anda berusia lanjut atau mengidap diabetes, sakit jantung, atau paru-paru. Mengapa? COVID-19 tertular lebih tinggi di tempat-tempat tersebut. Dampak COVID-19 bagi lingkungan. Dilansir dari Kompas.com, kabar baik di tengah kabar buruk terkait semakin luasnya penyebaran virus corona di dunia. Sebab lagi-lagi COVID-19 menunjukkan pengaruh positif terhadap polusi udara secara global. Saat China menyatakan lockdown karena penyebaran COVID-19 yang semakin liar, Citra satelit menunjukkan tingkat polusi yang menurun drastis di langit negeri bambu. Gambar tersebut menunjukkan penurunan nitrogen dioksida yakni emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan asap industri yang turun secara drastis. Penurunan emisi nitrogen dioksida di atas lembah Po di Italia Utara sangat nyata, jelas Klaus Zellner, manajer misi Badan Antariksa Eropa (ESA) Copernicus Sentinel-5V. Zellner menyatakan meski mungkin ada variasi dalam data karena tutupan awan dan perubahan cuaca, namun dia meyakini pengurangan emisi terjadi bersamaan dengan lockdown di Italia. Oke teman-teman, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian. Dan jangan lupa like dan share video ini ke seluruh dunia agar kami bahagia. Dan sampai jumpa di video berikutnya.